Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Prima Mahaputra dengan NIM 201100001. Mata kuliah Desain dan Analisis Berorientasi Objek. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis perancangan sistem e-commerce menggunakan UML. Untuk studi kasus saya di sini sistem e-commerce sederhana untuk transaksi pembelian dan penjualan barang. Pembeli dapat masuk ke sistem, mencari barang, membeli barang, dan memberikan ulasan. Penjual mengelola daftar barang, menerima pesanan, dan mengirimkan barang. Sistem mendukung proses transaksi, validasi, dan pencatatan penjualan. Nah, di sini use case diagram sistem e-commerce dua, ada pembeli dan penjual sebagai aktor utama yang menggunakan sistem. Untuk use case pembeli, masuk ke aplikasi, pembeli memulai interaksi dengan login ke sistem, melihat daftar barang dan mencari barang, eh, fitur untuk menelusuri atau mencari produk yang tersedia. Membeli barang, use case utamanya mencakup proses membayar barang dengan relasi include, menerima barang, konfirmasi penerimaan setelah pengiriman barang dilakukan, lalu memberi ulasan. Pembeli dapat memberikan ulasan terhadap produk yang dibeli. Untuk use case penjual, masuk ke aplikasi dan keluar aplikasi, akses awal dan akhir sistem, mengelola daftar barang, penjual dapat menambahkan, mengubah, atau menghapus barang. Lalu, untuk kelola pesanan, meliputi pengecekan dan konfirmasi pesanan. Kirim barang, tahapan pengiriman setelah pesanan tersebut dikonfirmasi. Melihat rekap penjualan, penjualan bisa memantau total transaksi. Lalu membalas chat ulasan, penjual dapat merespon ulasan chat dari pembeli. Untuk relasi include dan extend digunakan untuk menunjukkan dependensi antara use case, seperti contoh membeli barang termasuk membayar dan menerima barang. Selanjutnya itu ada sequence diagram proses pembelian barang. Yang pertama, login ke sistem. Pembeli memulai dengan melakukan login ke aplikasi. Aplikasi akan Setelah itu aplikasi akan melakukan validasi ke akun pembeli dari database. Setelah diverifikasi, aplikasi mengirimkan hasil validasi kembali ke pembeli. Yang kedua, untuk pencarian barang, pembeli bisa memasukkan kata kunci atau keyword itu untuk mencari barang. Aplikasi meneruskan permintaan pencarian ke database. Kemudian database mengirimkan daftar barang yang sesuai dengan kata kunci yang kita ketikkan tadi kepada aplikasi, lalu ditampilkan ke pembeli. Selanjutnya proses pembelian, setelah memilih barang, pembeli menekan tombol beli. Aplikasi tersebut memproses transaksi melalui sistem pembayaran. Lalu sistem pembayaran mengembalikan status pembayaran kepada aplikasi. Yang selanjutnya notifikasi dan pengiriman setelah pembayaran tersebut berhasil, aplikasi mengirimkan notifikasi pesanan baru ke penjual. Kemudian penjual mengonfirmasi pengiriman barang kepada sistem. Untuk kelas diagram struktur sistemnya, yang pertama itu ada kelas user atau superclass, merupakan induk dari kelas pembeli dan penjual, menyimpan atribut dasar pengguna seperti ID, nama, email, dan password, memiliki operasi dasar, login, dan logout. Yang kedua, kelas pembeli ada turunan dari kelas user, memiliki fungsi utama seperti membeli barang, beri ulasan, lihat daftar barang, menerima barang, dan membalas ulasan.
berelasi langsung dengan kelas pesanan, ulasan, dan pembayaran. Ketiga, ada kelas penjual, termasuk turunan dari kelas user tadi dengan atribut tambahan nama toko dan alamat toko. Memiliki hubungan komposisi dengan kelas barang, setiap penjual memiliki dan mengelola daftar barang. Berelasi juga dengan rekap penjualan. Yang keempat, ada kelas barang, berisi informasi barang seperti ID, nama, deskripsi, harga, stok, dan penjual ID. Dapat diperbarui oleh penjual menggunakan operasi update stok dan update harga. Yang kelima, ada kelas pesanan, mewakili transaksi antara pembeli dan barang. Atributnya ada ID, pembeli ID, daftar barang, dan status. Memiliki operasi konfirmasi pembayaran, kirim barang, dan terima barang. Yang keenam, ada kelas pembayaran, berisi detail transaksi pembayaran, ada ID pembayaran, metode, jumlah, dan status. Yang ketujuh, ada kelas ulasan. Ini menyimpan review dari pembeli untuk barang yang dibeli. Memiliki operasi tulisan tulis ulasan dan balas ulasan. Yang kedelapan, ada kelas rekap penjualan, digunakan untuk menjual untuk melihat ringkasan penjualan. Atributnya penjual ID, total pesanan, dan daftar pesanan. Untuk operasinya tampilkan rekap. Baiklah, jadi kesimpulan dari yang pertama, UML membantu menggambarkan sistem secara visual, terstruktur, dan jelas. Yang kedua, proses pencarian, pembelian, dan pengiriman dapat divisualisasikan dengan use case dan sequence diagram. Struktur datanya dan entitas penting sistem terlihat jelas pada kelas diagram. Yang keempat, pendekatan ini cocok digunakan untuk merancang sistem e-commerce sederhana. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.